Assalamualaikum, selamat malam sahabat cahaya kehidupan semuanya. Kembali di malam ini saya membuat sebuah audio catatan harian yang berisi pengalaman, berisi inspirasi, berisi pencerahan, dan tentunya berisi curhatan dari aktivitas yang saya alami, yang saya lakukan di seharian ini. Siapa tahu memberikan Anda tips, memberikan Anda ilmu yang baru untuk menjalani hidup Anda ke depan. Kenapa? Karena hidup yang baru itu memang butuh ilmu yang baru. Kehidupan yang baru butuh pemahaman yang baru. Kalau pemahaman Anda lama, maka hidupnya pasti sama saja dengan yang dulu. Ini sudah rumusnya. Ketika ingin memulai hidup yang baru, maka gantilah pemahaman Anda, gantilah ilmu Anda. Kenapa? Karena hidup manusia sepenuhnya tergantung dari apa yang dia pahami, tergantung dari apa yang dia simpan di kepalanya. Dan itu terlihat dari omongan-omongannya, terlihat dari sikapnya, perilakunya. Jadi sebetulnya nggak perlu bingung bagaimana melihat isi kepala manusia atau isi pikiran manusia. Cek saja apa yang dia ucapkan, apa yang dia omongkan, itulah isi dari manusia tersebut. Seperti sebuah teko gitu ya, tempat air itu. Kalau isinya air mineral ditumpahkan, keluarnya air mineral. Tapi kalau isinya es jeruk, ya keluarnya es jeruk. Jadi kalau ada orang yang ngomongin Anda jelek, misalnya kamu tuh binatang A gitu, harusnya kita nggak perlu marah gitu. Ngapain marah? Karena dia sedang mempertontonkan sendiri isi kepalanya. Jadi dia isinya kebun binatang semua gitu. Harusnya kalau saya sih nggak akan marah, saya senyumin aja. Kenapa? Karena dia sedang menunjukkan kualitas dirinya. Kalau saya demin saja dan saya senyumin, saya bilang terima kasih, dan ya sudah, nggak usah dibahas lagi. Banyak orang ketika diomongi jelek sama orang, dia merasa dan membalasnya. Ini berarti kualitas Anda sama dengan kualitas orang tersebut. Terus apa bedanya? Akhirnya apa? Sama-sama berdebat, muncul pertengkaran, lalu sama-sama nggak ada artinya. Makanya di agama katanya Rasulullah, yang berdebat dan maupun benar itu kalau memilih tidak berdebat meskipun benar, nanti disiapkan tempat di surga. Dan juga yang satunya, kalau menghindari berdebat juga disiapkan tempat yang baik. Berdebat gak ada gunanya, capek, sama-sama ngotot, sama-sama buang energi. Makanya saya menghindari perdebatan. Saya menghindari untuk berargumentasi yang tidak jelas. Kalau Anda di YouTube ini buat argumen-argumen, saya paling hanya membahas dengan senyuman atau membahas dengan kata-kata yang tidak cukup panjang. Karena buat saya mungkin pemahaman Anda belum sampai, ilmunya belum sampai. Ngapain dibalas? Kalau mau belajar silakan di kelas AMC. Di situ Anda nanti bisa diskusi dan ternyata seperti ini loh, ternyata ini. Ya. Jadi ya itulah manusia, dan saya memilih untuk menghindari perdebatan, menghindari untuk berargumen. Capek. Energi terbuang untuk hal yang sia-sia. Mending energinya digeser ke arah yang bermanfaat, ke arah yang menyenangkan. Hari ini hari Sabtu, saya tadi mengisi sebuah seminar, sebuah webinar yang juga di-live-kan melalui Zoom. Tanggal 5 Maret 2022, tadi saya diundang oleh mahasiswa Himpunan Informatika untuk mengisi webinar tentang pentingnya teknologi gitu ya dalam perkembangan bisnis, pentingnya teknologi informasi dalam pengembangan sebuah bisnis. Jadi selain saya di AMC sebagai berbagi inspirasi tentang pikiran, membuat rumus AMC, rumus alfa telepati, saya juga seorang dosen di dunia informatika. Saya juga praktisi di dunia telekomunikasi, sehingga saya juga diundang tadi untuk memberikan seminar bagaimana sebuah teknologi IT itu bisa membuat bisnis menjadi lebih besar lagi. Jadi buat Anda yang mau ngundang saya untuk ngisi seminar tentang IT dan pikiran,
Kalau hanya sekedar seminar, saya free. Sekali lagi saya free, kecuali Anda di luar kota ya, berarti butuh transport. Tapi kalau untuk ngisi seminarnya sejam 2 jam, saya biasanya memang tidak membuat biaya untuk itu. Nah, artinya apa? Saya berusaha untuk membuktikan bahwa ketika seseorang itu memahami kerja pikiran, maka dia bisa ada di banyak aktivitas, ada di banyak profesi, dan itulah ciri orang sukses sebetulnya. Coba Anda lihat presiden, banyak kerjaannya, teman-teman menteri banyak pekerjaannya, teman-teman pengusaha yang kaya, bisnisnya banyak. Bukan hanya di satu bisnis, tapi ada di banyak aktivitas. Saya membuktikan bahwa ketika kita bisa mengelola pikiran dengan benar, ada di banyak aktivitas. Makanya saya agak tidak setuju ketika ada orang yang mengatakan, kalau mau buka bisnis keluar dari karyawan, keluar dari kantor, ngapain? Kalau bisa kita atur dengan baik di kantornya, bisnis juga bisa kita atur, bisa dapat banyak income, bisa dapat banyak penghasilan. Ya, saya membuat audio ini jam 23 lewat 16 menit di belakang rumah. Itu tadi ada suara angsa, kalau Anda dengar gitu ya. Saya di rumah, saya di Bangkalan, ada suara angsa. Nah, membagi pikiran, membagi aktivitas, urusannya bukan manajemen waktu. Sekali lagi, bukan timing management, bukan time management. Yang dibagi adalah bagaimana mengelola pikiran, bagaimana main manajemennya, mengelola pikiran dengan benar. Kenapa? Ketika kita ada di banyak aktivitas, kita bisa bersamaan. Saya kadang pernah Zoom gitu ya, pernah Zoom kampus sama kantor. 2 Zoom sekaligus dan sama-sama jalan. Tidak ada yang perlu dipersoalkan. Kadang saya juga ngisi kelas AMC, saya di kantor. Saya ngisi kelas AMC di kampus. Saya ngisi kelas AMC di kantornya Wahana. Saya ngisi kelas AMC pernah saat saya renov rumah. Mungkin Anda dulu yang pernah dengerin gitu ya. Saya pernah ngisi kelas AMC di mobil sambil ngawasi tukang renov rumah saya. Semuanya bisa kita lakukan dengan baik. Semuanya bisa kita atur dengan baik. Syaratnya apa? Anda menguasai bagaimana mengelola pikiran dengan benar, bagaimana mengatur emosi Anda, bagaimana mengatur pikiran Anda supaya tidak fokus kepada satu titik. Nah, ini yang saya bahas di kelas AMC. Banyak orang sibuk melatih bagaimana fokus ke satu titik, padahal itu sesuatu yang salah. Saya pernah buat juga videonya, jangan fokus, oke? Kalau Anda fokus 1 dapatnya 1, fokus 2 dapatnya 2, fokus 3 dapatnya 3. Pilih mana? Dapat 1 atau dapat 2 atau dapat 3? Nah, semuanya itu saya riset, saya coba, saya buat metodenya, ternyata oh inilah ilmunya orang kaya. Ini ya ilmunya orang-orang punya banyak income. Mereka mengelola pikirannya dan pikirannya berisi mindset yang kaya, bukan mindset yang miskin. Sadari ini dan renungkan. Ingat, Anda dikasih pikiran untuk digunakan. Anda dikasih Tuhan itu otak untuk dimanfaatkan. Kalau Anda nggak tahu caranya, bagaimana Anda bisa menggunakan? Itulah fungsinya belajar AMC sebagai satu-satunya metode untuk mengenali, mengontrol, dan memaksimalkan pikiran. Selamat malam, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.